Terus efeknya juga apa sih ke produk kita? Emang kita jualan pakai pesugihan atau ke dukun supaya terus ada penglaris gitu? Siapa sih yang nggak tahu tokoh Susana yang makan sate banyak banget terus bayarnya pakai daun gitu? Halo semua, selamat datang di Ngomongin Bisnis by Melon Branding bareng gue Rae. Minggu lalu gue udah bahas dikit nih soal marketing yang serem-serem. Nah, pas banget hari ini tuh Halloween, gue masih bahas tentang scary marketing. Lo penasaran nggak kenapa orang-orang suka film hantu-hantuan? Bahkan nggak cuma film nih, tapi cerita hantu atau podcast horor. Siapa nih yang dulu waktu camping nungguin temennya cerita horor? Terus lomba-lombaan tuh, siapa yang paling memberani atau siapa yang ceritanya paling serem? Nah, pas kita tahu banyak orang yang suka cerita horor kayak gini, kenapa nggak dijadiin bahan buat marketing aja? Kreatif kan? Tapi sebelum sampai di scary marketing sebagai strategi marketing lo mesti tahu nih, kenapa sih orang-orang suka gitu sama cerita horor? Terus efeknya juga apa sih ke produk kita? Emang kita jualan pakai pesugihan atau ke dukun supaya terus ada penglaris gitu? Lo perhatiin gak sih? Kalau lo nonton film horor, badan lo tuh jadi siaga 24 jam untuk nungguin kelanjutan kisahnya. Lo tuh kepo, abis ini tuh bakalan ada apaan sih? Hantunya muncul atau enggak tuh? Bisa dibilang sih, ini tuh perpaduan antara kekepoan lo dengan cerita berikutnya sama ekspektasi yang muncul dari film atau cerita horor itu. Kalau hasilnya plot twist, antara lo kecewa atau enggak lo ketawa gitu. Iya, namanya juga plot twist ya. Kalau udah siap nih hasilnya bakalan serem kayak gimana, nggak taunya jackpot kan bisa aja. Ketika respon badan lo siap siaga 24 jam, semua indera lo tuh dikerahin untuk segala sesuatu yang nggak pasti. Lo jadi semakin siap dengan segala hal yang terjadi. Lo jadi makin nangkep nih dengan apa yang bakalan terjadi atau misalnya yang saat terjadi saat itu gitu. Makin tajam deh keinget di kepala karena ya posisi siaga tadi gitu. Itu yang bikin scary marketing jadi salah satu marketing yang efektif. Apalagi kalau scary marketing yang udah lo susun itu memenangkan emosi mereka. Sebenarnya scary marketing itu hampir pasti nih akan memenangkan emosi audiens lo. Mau nggak mau, lo akan mengaduk emosi mereka dengan segala ketidakpastian tentang hantu-hantuan yang udah lo buat gitu. Contohnya nih, kayak lo jualan kue, terus lo hias kuenya dengan aksesoris yang serem lah, entah itu bentuknya si labu kuning yang diukir kayak icon Halloween, atau mungkin cookiesnya dibentuk kayak kelelawar. Itu kan sesuatu yang nggak biasa dari apa yang biasanya lo kasih nih ke audiens lo atau ke target market lo. Yang nggak biasa dengan kemasan scary marketing itu bisa banget guide perhatian dari mereka. Nggak cuma model packaging produk ya, iklan dengan tema scary marketing ini juga mirip dengan yang tadi. Bedanya di sini, lo bikin cerita yang dituangin dalam bentuk iklan. Contoh kayak iklan IKEA yang di Singapura yang pakai model scene dari film The Shining. Seakan-akan kan kita kayak nonton film The Shining tuh, jadi memori kita dibawa ke arah film itu. Kalau di film yang manggil-manggil itu si hantu, nah di iklan ini si orang tua anak nih yang manggil-manggil si anak buat check out belanjaan mereka di IKEA. Gue kasih contoh lagi ya di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu tokoh Susana yang makan sate banyak banget terus bayarnya pakai daun gitu? Nah, beberapa tahun lalu OVO pakai scene film horor jadul ini buat jadi model iklan mereka. Si Susana beli soto sama sate di abang-abang pangkalan. Si abangnya mau aja lagi ngasih ke si cewek horor itu. Kita beneran dibawa kan tuh sama scene film itu. Kita pasti mikir nih, ini bakalan bayarnya gimana ya? Atau si abang ekspresinya serem gimana ya? Atau si Susana ini bakalan kasih scream atau scary yang kayak gimana ya? Nggak taunya, si Susana OVO emang sama-sama nggak bayar pakai uang sih. Tapi bedanya si Susana OVO udah bayar nih pakai OVO, jadi cashless gitu. Respon badan lo yang udah siaga, nggak taunya tuh akhirnya tuh plot twist bikin lo tuh jadi kayak tahu kan, oh ternyata kalau misalnya lo mau bayar cashless gitu bisa pakai OVO. Respon badan kayak gini sebenarnya ada penjelasan logisnya juga sih dari sudut pandang evolusi. Sikap siaga ke hal-hal yang nggak jelas kayak gini udah terbangun dari zaman manusia tinggal di goa. Pas itu kan manusia cuman di goa tuh sering denger suara-suara yang nakutin lah bikin mereka siap siaga.
kayak suara petir, suara singa, atau suara hewan-hewan buas lainnya. Terkadang mereka tahu kalau itu hewan buas, tapi kadang mereka juga nggak tahu sih itu suara apaan. Pokoknya suaranya kenceng aja dan gangguin mereka. Yang mereka tahu itu pokoknya pertanda kurang enak gitulah. Jadi mereka harus siaga tuh untuk tahu kelanjutannya akan ada apa. Itu yang bikin semua indera kita bakalan siap menangkap segala hal dan bikin kita jadi makin fokus nih. Karena fokus, bisa nempel banget kan tuh segala hal yang terjadi di kepala. Kalau sekarang kan hal-hal yang dianggap nggak enak itu yang dianggap nggak pasti. Kayak hal-hal horor atau mistis gitu. Nah, itu deh yang dipakai buat strategi marketing atau strategi advertising dengan cara tuh scary marketing lah. Sekarang udah paham kan kenapa konten horor bisa banget nih jadi strategi lo buat dapetin hati audiens atau target market. Lo pakai juga nggak nih strategi kayak gini? Bisa jadi pertimbangan loh. Minggu depan gue masih bahas kok soal scary marketing. Makanya pantengin terus nih podcast ngomongin bisnis. Soalnya setiap minggunya tuh kita bakalan publish satu episode yang bisa bantu lo buat ngembangin bisnis dari segi marketing, branding, ataupun juga advertising. Follow juga Instagram kita di @melonbranding dan datang nih ke website kita di www.melonbranding.com karena kita juga share nih soal bisnis, marketing, branding, advertising di sana. Thank you udah dengerin gue, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!